Halo guys, balik lagi di Tech Talk dan kali ini kita akan ngomongin produk monitor gaming dari Asus ROG. Kayaknya udah ketahuan duluan ya, ada Asus ROG ini ukurannya 32, jadi agak lebar dan kurang tenggelam kali ya. Nah, ini adalah produk monitor gaming terbaru dari Asus yang bakal keluar, nggak bakal keluar sih, udah keluar. Cuman kira-kira kalau misalnya sobat Tech Talk nih ada yang pengen upgrade PC gamingnya, kayaknya di 2026 kan harga RAM mahal, harga memori mahal. Ada baiknya mungkin upgrade monitor gaming dulu kali ya. Nah, ini adalah Asus ROG XG32 UCWG, namanya panjang. Dan bentar, kita contekan dulu Asus ROG Strix OLED XG32 UCWG. Nah, ini nggak tahu kebiasaannya vendor-vendor hardware nih kalau bikin monitor gaming namanya tuh susah banget kayak diapalin. Nah, ini adalah monitor gaming terbaru dengan panel OLED. Panel OLED, kemudian Asus membanggakan teknologi namanya True Black Glossy. Jadi ini menggunakan panel OLED yang punya coatingnya itu jenisnya glossy. Jadi ada perdebatan di monitor gaming saat ini tuh antara milih yang refresh rate tinggi atau milih yang panelnya OLED yang glossy atau yang matte. Jadi kalau bedanya itu, kalau glossy itu yang mengkilap, jadi kalau yang warna hitamnya itu hitam banget, black banget, deep black. Sementara kalau yang matte itu lebih kayak nggak gampang memantulkan cahaya, cuman efeknya tuh kayak jadi hazy alias agak berbayang, ada bayangan dikit gitu loh ketika main game, jadi warnanya nggak begitu strong keluar. Nah, ini akan kita kasih lihat seberapa hebat dan seberapa menariknya monitor gaming yang harganya 31 juta aja. Nah, 31 juta monitor gaming di saat 2026 tuh memori dan RAM tuh kayaknya penting dan sama-sama perlu di-upgrade dan harganya makin mahal. Nah, mending upgrade monitor gaming atau RAM? Sekarang kita lihat dulu seberapa hebat monitor gaming dari Asus ROG. Monitor gaming Asus ROG XG32 UCWG, gue nyebut UCWG aja kali ya, biar lebih gampang nyarinya kalau misalnya mau googling di marketplace. Nah, monitor gaming ini punya ukuran 32 inci dengan desain yang tipis. Jadi kalau kalian lihat desainnya tuh tipis banget, pinggiran juga bezel tipis, kemudian bagian belakangnya pun nggak tebal-tebal banget, tapi tetap ada desain RGB dari Asus ROG yang ciri khas banget. Jadi itu bikin kerennya produk-produk Asus ROG itu di situ. Ada RGB nyalanya. Nah, di sini itu desainnya sangat ergonomis kalau dilihat. Jadi selain tipis, kemudian punya kaki penyangga yang ramping, nggak lagi bentuknya ngelebar gitu, jadi nggak makan tempat. Dan juga desainnya ini tipis karena heatsinknya juga. Jadi Asus udah mengklaim bahwa di sini monitornya punya heatsink pasif. Jadi nggak akan suara berisik, tapi juga dia tetap kinerjanya tetap adem, dan itu lagi hebatnya adalah bisa dikemas menjadi sangat tipis dan ringan gitu. Kemudian kalau ngeliat desainnya lagi di bagian belakang itu, kalau kalian lihat di kaki penyangga itu ada semacam lubang buat bracket, di mana ini bisa buat masang alat-alat, misalnya kalau kalian buat streamer, masang kamera gitu-gitu segala macem. Disitulah menariknya dari monitor Asus ROG XG32 UCWG ini, yang memang desainnya sangat kekinian, modern, dan nggak ada lagi sih kayaknya desain-desain monitor gaming yang tebel-tebel untuk ukuran besar gitu. Setelah kita ngomongin desain dari bagian samping sama depannya, tadi sebelum kita ngomongin bagian layar, kita ngomongin dari port USB. Jadi mengingat sekarang banyak banget gamer-gamer yang pakai PC juga, mereka streaming, mereka connect ke laptop, connect ke video card, juga connect juga ke bagian mana-mana sambil yang ngecas ya, sambil misalnya nyolokin kamera. Nah, di sini kita agak menemukan sedikit kekurangan minusnya, yaitu di monitor Asus ROG Strix ini hanya tersedia satu port USB-C dengan daya pengisian 15 watt. Jadi artinya kayaknya itu tuh agak agak kurang ya. Soalnya lihat monitor gaming yang lain tuh mereka punya USB-C ada beberapa, sama mereka bisa power delivery dengan watt yang gede. Artinya biasanya kan laptop atau mungkin HP bisa sambil connect ke monitornya aja, jadi nggak perlu ke PC-nya langsung. Nah, di sini hanya ada satu USB-C dengan daya yang 15 watt aja power delivery-nya. Jadi kayak agak gimana ya, monitor gaming harga 1 juta tapi kok USB-nya pelit banget. Sekarang kita akan ngomongin apa lagi? Ngomongin bagian layarnya yang jadi daya tarik atau daya jual dari Asus ROG Strix OLED XG32 UCWG. Nah, oke. Oke, ngomongin layar sendiri, panel layar dari Asus ROG XG32 UCWG UCWG. Nah, namanya panjang itu.
Jadi di sini disebut menggunakan panel OLED. Jadi Asus bilang ini menggunakan teknologi OLED generasi ketiga. Jadi itu mempengaruhi teknologi pencahayaan sama usia dari panel OLED. Soalnya kan selama ini pasti gamer tahu lah, sobat TikTok tahu gimana ceritanya panel OLED kita cepat burn in, nggak awet dan segala macamnya. Nah di sini ada teknologi OLED generasi ketiga yang diklaim lebih awet dan dia lebih pintar dalam mencegah efek burn in. Kemudian tadi disebut True Black Glossy. Jadi panel glossy disebut panel glossy adalah panel yang bisa kasih warna hitam lebih gelap dan lebih basah, warnanya lebih strong dibandingkan layar yang punya panelnya jenisnya matte gitu. Jadi disinilah yang membedakan panel OLED glossy sama panel OLED matte yang lain, karena Asus mempunyai True Black Glossy yang ngeklaim bahwa panel layar ya lebih hitam, lebih basah, warnanya lebih strong. Tapi memang harus diakui, mau kayak gimana pun memang panel OLED yang jenisnya glossy itu pasti akan memantulkan cahaya. Jadi misalnya kalau kalian punya setup PC gaming dengan monitor ini nih, misal di ruangan yang agak terang atau misal pencahayaannya terlalu terang dari sebelah belakang mungkin, jadi akan agak sedikit terpantul mau nggak mau. Tapi ketika kalian main di ruang yang benar-benar gelap, warnanya itu akan strong banget. Nah itulah salah satu kelebihan dari True Black Glossy itu dan efek-efek glossy panel itu. Dan bedanya kalau pakai matte itu seperti tadi, jadi kayak kelihatan kayak ada berbayang atau kelihatan kayak panelnya tuh agak tebel gitu, agak berbayang hazy gitu. Nah itulah enaknya pakai panel glossy. Tapi ya memang Asus memilih untuk menghadirkan pengalaman visual lewat panelnya glossy dengan dia PD, dia punya teknologi True Black Glossy. Nah kita masih ngomongin soal kualitas visual dari panelnya Asus ROG Strix OLED XG32 UCWG. Nah oke, sekarang ngomongin teknologi namanya Clear Pixel Edge. Apa itu Clear Pixel Edge? Jadi kalau kita tadi ngomongin soal pengalaman main game kan secara keseluruhan oke, gambarnya warnanya strong, kuat, nggak berbayang kayak kalau pakai panel yang OLED yang jenisnya matte. Tapi berapa kali kalian pasti akan ngerasain ketika resolusi dibikin naik tinggi, itu tulisannya akan agak berbayang, jadi huruf-hurufnya tuh agak berbayang, nggak tajam gitu. Nah di sini Asus kasih teknologi namanya Clear Pixel Edge, di mana teknologi ini membuat kualitas gambar lebih tajam, terutama untuk bagian-bagian teks. Jadi artinya ketika main game, kan pasti ada kita ngeliat item atau kita ngeliat petunjuk misinya, side questnya, ada teksnya gitu. Teksnya tuh nggak berbayang, nggak blur gitu, jadi tetap tajam. Dan itu yang membuat pengalaman visual makin lengkap menggunakan monitor gaming dari Asus ini. Mengingat ini adalah monitor gaming dengan harga 31 juta, harusnya Asus bisa kasih fitur-fitur yang lebih wah lagi. Dan ini salah satunya adalah fitur Dual Mode. Dual Mode ini apa sih? Fitur Dual Mode adalah fitur yang memungkinkan monitor Asus ROG Strix OLED X32 UCWG ini punya refresh rate dua jenis. Jadi misalnya kalian bingung nih, misalnya monitor gaming yang mahal tuh punya refresh rate tinggi, tapi juga ada yang punya resolusi tinggi. Enaknya yang mana? Jadi Asus kasih fitur Dual Mode, milih mau 4K dengan refresh rate 165 Hz atau resolusi Full HD dengan refresh rate 330 Hz. Jadi itu kayak menjawab kebutuhan lo mau main game yang grafis tinggi tapi nggak pernah mempermasalahan refresh rate, atau lo mau main game dengan grafis ya yang cukup oke lah, tapi refresh rate itu penting, misalnya game untuk tembak-tembakan FPS. Nah, disinilah yang memudahkan para gamer menikmati game-game dengan monitor gaming Asus. Jadi nggak perlu pusing tuh, mau 4K gede atau mungkin mau refresh rate tinggi, pilih yang mana yang paling optimal. Dua itu menurut Asus sudah paling optimal untuk jenis game-game, misalnya game yang lebih kencang di visual atau game yang lebih kencang di motion, di gerakan. Jadi mesti butuh bidikan yang pas banget, akurat. Gitu. Nah, monitor Asus Gaming ini juga punya dua fitur penting yang harus ada, yaitu Motion Clarity sama Extreme Low Motion Blur. Jadi ELMB. Nah, itu dua fitur ini sangat penting. Kenapa? Biasanya ini harus ada di monitor gaming dengan resolusi tinggi dan refresh rate tinggi. Soalnya ketika main game nih, ketika cahayanya agak redup, agak menurun gitu dari gamenya, biasanya itu refresh rate akan agak ngedrop dan kadang muncul kayak sedikit stuttering atau screen tearing sama efek blur. Nah, dua efek ini yang menjamin bahwa tidak akan ada sama sekali efek-efek seperti itu ketika main game. Mau itu resolusinya dipentokin rata kanan atau refresh rate dipentokin ke atas paling tinggi, gamer akan tetap dapat visual yang aman dan tetap kece, apalagi buat sambil streaming. Nah, tapi ada sedikit minus sih emang. Ini minus yang sebenarnya nggak ganggu, tapi agak ganggu juga ya. Nah, jadi monitor Asus ROG Strix OLED XG32 UCWG ini punya fitur namanya itu, let's contohkan, Auto Brightness Limiter. Nah, apa sih Auto Brightness Limiter ini? Jadi setelah kita coba-coba nih, jadi ternyata ketika main game kemudian berpindah, misalnya kita mau produktivitas ke layar yang windownya putih, itu tuh dia secara otomatis layarnya akan kayak meredup gitu loh. Jadi kayak mengurangi sedikit kecerahannya, dengan tujuannya baik memang. Jadi agar panel OLED itu tidak
layarnya kenceng terus warnanya, jadi bisa efek burn in. Dan sebenarnya ini kan baik ya tujuannya, teman agak malu ketika kita lagi main game, terus misalnya mau produktivitas, gambarnya agak meredupnya jelas, terus kemudian agak naik lagi, agak turun lagi. Nah itu agak-agak nggak enak gitu. Makanya sebenarnya di Asus ROG monitor ini mereka juga punya fitur namanya uniform brightness, jadi menyamaratakan tingkat kecerahan ketika beralih dari game kemudian mau bekerja buka aplikasi lain gitu. Tapi ya nggak ganggu, tapi tujuannya ternyata baik, tapi ya gitu. Nah, apa kesimpulannya? Jadi dengan harga 31 juta, monitor gaming Asus ROG Strix OLED XG32 UCWG ini menurut kita sebenarnya oke banget buat dimiliki. Memang ada sedikit plus minus, ada sedikit minusnya juga, tapi itu masih bisa ditoleransi. Dengan harga segitu kita masih dapat pengalaman secara keseluruhan oke banget. Apalagi buat gamer-gamer yang mau memaksimalkan pengalaman gaming dan mau sekalian buat streaming. Nah ini udah oke banget. Jadi artinya kualitas gaming di sini udah oke banget. Ketika ditayangin ke streaming nggak ada penurunan yang sangat signifikan gitu. Tapi harganya 31 juta, jadi ya dibilang mahal tidak mahal ya relatif sih. Kalau memang mau yang oke banget harga segitu sebenarnya ya pantas dengan pengalaman yang kita dapatkan gitu. Oke, itu aja episode kali ini dari Tech Talk. Kalau yang ada yang mau komen-komen silakan kasih komen, mungkin mau dibahas apa lagi atau mungkin request mau produk yang dibahas silakan. Tapi jangan lupa subscribe YouTube-nya medcom.id dan YouTube-nya Metro TV. Sampai jumpa.